Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa rahimakumullah, jauh sebelum manusia dilahirkan ke dunia, manusia telah terikat perjanjian dengan Allah, dan tidak ada satu rasul pun kecuali mengingatkan janji itu sebagaimana dibenarkan dalam surat Al-Hadid ayat 8. Ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yada'ukum litu'minun wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhan atau Rabb-mu, dan sesungguhnya Dia Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang beriman. Kemudian dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati idna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ruh yang telah ditiupkan ke dalam jasad manusia dikatakan hidup ketika manusia itu tetap mengambil posisi sebagai hamba Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berislam atau berserah diri kepadanya dengan segala amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ruh selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji yang telah diikrarkannya di saat sebelum ditiupkannya ke dalam jasad manusia. Sedangkan ketika manusia tidak berislam atau tidak berserah diri dan jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sudah mengingkari atau keluar dari garis ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ruh manusia itu sesungguhnya telah mati walaupun jasadnya masih hidup. Maka dakwah sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah menghidupkan ruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan misi pelaksanaannya memahabesarkannya, keduanya merupakan kekuatan untuk memperkokoh posisi hambanya, membawa risalah dan menghidupkan ruhnya
dalam menghadapi sulit dan beratnya tantangan yang dihadapi dalam tugas memberi peringatan kepada manusia. Dengan adanya kesadaran yang dialami betapa segala kebesaran ada pada Allah yang menghidupkan ruhnya berpihak padanya, segala kekuatan dan tipu daya yang direkayasa manusia menjadi remeh di mata hamba Allah. Yang dirasakan hanya kekuatan Allah yang maha besar. Sepanjang sejarahnya, risalah tauhid akan senantiasa berhadapan dengan konspirasi adidaya syaitan. Alam kehidupan pembela kebenaran Islam sangat membutuhkan kehadiran kebesaran Rabb al-Alamin dan sulutan semangat mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dari Allah yang maha besar yang dialami menyertai langkah hambanya menuju kejayaan Islam dengan gelora ruh yang dihidupkan mentakbirkan Allah bisa lumpuh tidak berdaya apabila kesucian akidah dan perjalanan rohani serta kesetiaan menuju cita-citanya dicemari dengan adanya motif membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Letak, bangun dan runtuhnya Izzul Islam wal Muslimin bermula dari sini. Kelalaian dalam hal mengistiqomahi kesucian mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala dari motif-motif yang mengotori mengakibatkan nasib orang Islam lemah, porak-poranda, terbelit lingkaran syaitan. Kemudian kekuatannya yang lumpuh terkuras habis untuk mencari-cari kambing hitam kesalahan pada orang lain. Setiap pribadi muslim berusaha sekuat tenaga sesuai doanya agar senantiasa berada pada jalan yang lurus, yang diridhoi, bukan jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, juga bukan pula jalan yang sesat, namun seolah sia-sia karena tak kunjung mendapatkan kekuatan kebersamaan dengan sesama muslim yang kompak memaha besarkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Seyogianya menjadi tanggung jawab setiap muslim untuk menyatukan tekadnya memaha besarkan tidak lain kecuali Allah. Tekad yang tidak boleh ditinggalkan menentukan sahnya setiap niat sebagai rukun setiap amal perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dipegangi umat Islam dengan disiplin hukum yang ketat bahwa tanpa niat amal perbuatan sesuatu ibadah tak terpenuhi rukunnya menjadi tidak sah. Sebagaimana pula orang menegakkan sholat tanpa memaha besarkan Allah, yaitu takbiratul ihram, karena memaha besarkan Allah yang menghidupkan ruh hambanya beribadah. Dan apa jadinya? Sesuatu ibadah dijerih payahi untuk mendapatkan pahala dari Allah, sementara itu kosong dari ruhnya memaha besarkan Allah. Tak disadari sebenarnya ternyata selain Allah ada kepentingan yang sangat halus yang diagungkannya. Ketika fungsi-fungsi anggota badan, tangan, lisan, kaki, dan indera kosong dari amal perbuatan lahiriah dan hati serta akal pikiran kosong dari amal perbuatan yang bersifat batin mentakbirkan Allah, ruh menjadi kerdil, kepribadian menjadi lemah, juga inisiatif dan kreativitas membawa perubahan kepada yang lebih baik dalam kebenaran yang diridhoi pun menjadi seperti tanah tandus. Demikian pula melangkah ke depan memihak kebenaran dan kesucian menjadi serba salah. Tidak percaya diri dan tidak mampu lagi menghindar dari perubahan dan pengaruh menuju pengagungan selain Allah. Tuntutan kepuasan nafsu dipandanginya alami, manusiawi,
dengan kejujuran, keikhlasan. Karena itu pembelaannya dipandang sebagai kebenaran, mulia, dan patriotik. Pribadi yang kosong dari amal lahiriah maupun yang bersifat batiniah mentakbirkan Allah tentu akan dimasuki kebenaran selain Allah. Dianggapnya selain Allah itu besar, dalam arti ancamannya ditakuti, janjinya tak teringkari, menentukan hidupnya, martabat serta keselamatannya. Kesaktiannya dipandang yang bisa menghilangkan sakit, bencana, dan bahaya, bisa membuat kaya dan miskin, kegelapan menuju neraka menjadi induk semang atau umminya yang tak dapat dilepaskan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qari'ah ayat 9-11. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka tempat kembali atau induknya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Mata rantai yang ujung terakhirnya neraka hawiyah itu bermula dari kosongnya amal perbuatan lahiriah maupun yang bersifat batiniah, dari mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala. Matinya ruh karena tidak mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tak sedikit disaksikan peristiwa publik yang kobaran semangatnya tak terbendung di bawah pengaruh pekik takbir dalam wujud suara. Lalu adik kuasa syaitan besar dunia yang mana yang dapat membendung gerak kemenangan yang segala segi digerakkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, memahabesarkannya. Apabila Allah yang memuliakan, siapakah yang dapat membuatnya terpuruk? Dan apabila mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah membiarkannya, siapa yang akan menolong? Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 160. Dan jika Allah membiarkanmu, tidak memberikan pertolongan, maka siapakah yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertakwa. Kesalahan yang ada banyak dipercayai takbirnya sholat itu takbir lepas yang tak ada kaitannya dengan ruh berislam dalam pembelaan dan perjuangan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Demikian pula takbir ketika telah bersyam Ramadan, dalam manasik pada bulan haji dan saat berzikir lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.